kita berkumpul menyaksikan presentasi hasil penelitian atau research paper dari kelompok Sains 28 dengan judul Pengaruh Kemiringan Vertikal Panel Surya Monokristalin terhadap daya yang dihasilkan pada musim hujan. Sebelum kegiatan dimulai, perkenalkan saya untuk memperkenalkan penguji research paper pada ini ada Bapak Valensius Nawal dan Bapak Sugeng Edi. Kemudian anggota dari Sains 28 yang terdiri dari David Susanto kelas 96 absen 8, Johannes Edward Biasa kelas 96 absen 17, dan Maria Arkananta Lokesara Wadana kelas 96 absen 22. Sebelum memulai presentasi ujian akhir research paper kali ini, mari kita buka dengan doa. Maka dari itu mohon David dari kelompok Sains 28 untuk memimpin doa pembuka. Sebelum mulai kegiatan, baiknya kita awali dengan doa. Doakan saya dengan secara agama Katolik. Bagi yang beragama lain, mohon berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dan berdoa yang kita tulis. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bisa mengerjakan riset paper kami dari awal sampai saat ini. Sekarang kami akan menjalankan riset paper kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami bisa menjalankan riset paper kami dengan baik dan menjelaskannya kepada penguji dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih David yang telah memimpin doa pembuka. Bapak Penguji, orang tua dan teman-teman kasihan semuanya, izinkan saya sebagai moderator ujian akhir research paper kelompok Sains 28 ini memberikan informasi terkait rincian kegiatan ujian akhir research paper hari ini. Pertama, presentasi kelompok efek akan dilakukan selama 15 menit. Lalu berikutnya ada sesi tanya jawab dan diskusi dengan penguji 1 dan penguji 2 selama 15 menit masing-masing. Setelah itu tanggapan dari audiens akan dilakukan selama 10 menit dan tanggapan dari orang tua selama 10 menit. Sekarang mari kita saksikan presentasi kelompok research paper Sains 28. Baik, terima kasih ya moderator untuk kesempatannya. Selamat pagi, Pak Nagong, Pak Sugeng, Bapak Ibu orang tua dan para kandidat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Sains 28 dan research paper kami memiliki judul Pengaruh Kemiringan Vertikal Panel Surya Monokristalin terhadap hasil listrik pada musim hujan. Pertama-tama, alasan kami memilih topik ini adalah karena salah satu dari kami memiliki pengalaman secara langsung memanfaatkan dan menggunakan panel surya atau energi surya dalam penugasan ITB pada saat kelas 7, di mana saya sendiri pada saat kelas 7 menggunakan panel surya kapasitas 50 watt peak dengan tegangan maksimum 18 volt, kontroler 20 ampere dan baterai 12 volt. Kemudian alasan kedua adalah karena salah satu dari peneliti kami memiliki pengalaman secara langsung mengunjungi daerah desa Wairebo, di mana pada daerah ini di Flores memiliki topografi yang sangat ekstrim dan akses lokasi yang sangat sulit untuk dicapai, di mana tidak tercapai oleh transmisi dan jaringan listrik dari PLN. Sehingga kondisi dari daerah ini sangatlah tepat untuk memanfaatkan dan mengaplikasikan panel surya atau energi surya secara langsung. Energi surya di bumi ini sangatlah berlimpah, dan salah satu cara untuk memanfaatkan hal tersebut adalah dengan memanfaatkan penggunaan panel surya atau energi surya. Energi surya menggunakan dan mengonversi energi cahaya atau energi surya menjadi energi listrik, dan energi surya merupakan energi terbarukan dengan artian sumber energi yang tidak akan habis karena merupakan bagian dari siklus alam itu tersendiri. Kemudian manfaat dari energi surya ini sebagai pemanfaatan energi terbarukan adalah energi surya merupakan energi yang ramah lingkungan, dalam artian tidak berkontribusi dalam produksi emisi karbon dan polusi udara. Dan manfaat kedua yaitu peningkatan akses bagi komunitas-komunitas yang sulit untuk mendapatkan energi dan di tempat-tempat yang terisolasi. Secara umum, panel surya adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengonversi energi surya menjadi energi listrik yang terdiri dari sel-sel surya dan terbuat dari bahan semikonduktor. Panel surya sendiri dibuat dengan prinsip efek fotovoltaik, di mana teori fotovoltaik ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel
pada tahun 1939 ia menemukan dan mengatakan bahwa bahan semikonduktor ketika disinari oleh sinar materi atau sinar cahaya akan melepaskan elektron, di mana elektron ini yang lepas akan dimanfaatkan sebagai arus listrik. Secara umum juga terdapat 3 jenis panas surya yang berbeda. Ada polikristalin, thin film solar cell, dan monokristalin. Tetapi pada penelitian kami menggunakan jenis panel surya monokristalin karena ketersediaannya yang sekarang sangat booming di pasar sekarang, maka juga mudah didapatkan. Kemudian efektivitas dari panel surya sendiri juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah atmosfer. Atmosfer dapat menyebabkan fenomena alam, penghamburan, yang dapat mengurangi intensitas cahaya yang dapat diserap oleh bidang panel surya itu sendiri secara tidak langsung. Kemudian juga dapat menyebabkan penghamburan cahaya yang menghamburkan arah cahaya sinar matahari ke segala arah. Lalu ada kemiringan panel surya, di mana penelitian kami ini didasarkan oleh teori yang ditemukan oleh seorang penelitian bernama Johann Heinrich Lambert. Teori beliau yang dinamakan teori kosinus Lambert menyatakan pada 1790 ia menyatakan bahwa panel surya akan menghasilkan hasil listrik yang lebih optimal dan efisien ketika arah sinar matahari atau intensitas cahaya sinar matahari itu diterima tegak lurus terhadap bidang panel surya atau sudut 0 derajat. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah cuaca, di mana cuaca juga melingkupi curah hujan yang sangat tinggi, tutupan awan, dan perbedaan suhu udara. Dan faktor-faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pada panel surya. Model ini dapat menjawab beberapa pertanyaan dan juga masalah-masalah yang terkait pada topik ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: yang pertama, bagaimana pengaruh kemiringan vertikal panel surya monokristalin terhadap hasil listrik pada musim hujan? Dan yang kedua, berapa sudut kemiringan vertikal panel surya monokristalin yang paling optimal dalam menghasilkan output besar pada musim hujan? Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kemiringan vertikal panel surya monokristalin yang paling optimal dalam menghasilkan listrik pada daerah yang memiliki keterbatasan sinar matahari dari berbagai arah. Contohnya di kaki gunung atau di perempatan di mana ada banyak gunung yang menutupi sinar matahari. Dan ini juga akan menunjukkan bagaimana pengaruh kemiringan vertikal panel surya monokristalin terhadap hasil listrik. Oke. Dengan melalui ini, instalasi panel surya bisa dilakukan dengan cara lebih efisien, sehingga jumlah panel surya yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Karena ini hasil dari investasi akan menjadi lebih besar. Dan ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini menggunakan sistem rangka otomatis yang digunakan untuk mempermudah proses pengambilan data serta mengurangi margin kesalahan. Sudut kemiringan yang diukur pada penelitian ini ada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, dan 50 derajat. Arus dan tegangan dari listrik panel surya ini diukur pada diam menit awal setiap jam. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Data ini dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif untuk menyederhanakan data-data yang kompleks dengan menggambarkan karakteristik-karakteristiknya melalui perhitungan-perhitungan. Untuk mengetahui sudut optimal, kami menggunakan rumus performance ratio yang biasa digunakan untuk membandingkan performa kedua benda pada posisi yang berbeda. Di sini kami membandingkan hasil listrik dari berbagai sudut panel surya monokristalin. Tapi di sini kami modifikasi untuk mempertimbangkan pengambilan. Di bawah ini adalah rumus yang kami modifikasi. Oke, selanjutnya dan ini dilakukan pada arah rumah pada poligon ini, dan panel surya berorientasi menghadap ke arah barat. Lokasi penelitian ini dipilih karena letaknya datar dan tidak ada hal yang menghalangi sinar matahari, sehingga panel surya bisa menyerap sinar matahari dari pagi sampai sore. Ya, lanjut ke instrumen penelitian. Pertama ada kerangka sistem. Kerangka pada sistem ini
digunakan untuk menahan dan juga menggunakan panel surya dengan baik. Kerangka ini adalah basis dari sistem dan akan disambungkan dengan sirkuit sistem sebelum menggunakan panel surya. Kerangka ini dibuat menggunakan tripod yang disambungkan dengan servo menggunakan sudut. Lalu yang sudah dipotong agar beratnya sesuai dengan panel surya. Lalu dibuat dengan panel surya menggunakan sudut. Penghasilan maksimum dari panel surya ini adalah 10 watt. Tegangan maksimumnya 18 volt. Arus maksimumnya 0,63 ampere. Lalu beratnya ada 600 gram dan ukurannya 20 cm kali 20,5 cm dikali 2 cm. Kami memilih panel surya ini karena panel surya ini ringan dan ukurannya kecil sehingga cukup puas bagi servo untuk menggerakkannya. Oke, lanjut ke sirkuit sistem. Sirkuit sistem berfungsi untuk menggerakkan panel surya serta mengambil data arus dan tegangan listrik. Komponen dari sirkuit ini adalah yang pertama adalah Arduino yang merupakan microcontroller untuk memproses data. Lalu kedua ada modul Ina 226 yang merupakan servo untuk mengubah arus dan tegangan. Lalu ada breadboard dan jumper cable yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen itu. Dan terakhir ada modul micro SD yang menyimpan data pada kartu micro SD. Oke, selanjutnya ke hasil penelitian. Pada tabel ini yang pertama yang di atas adalah hasil pengamatan di mana kolomnya adalah tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pada tiap jam dan garisnya adalah tulis pengiringan yang diteliti. Karena penelitian ini mengambil kesimpulan berdasarkan daya, kami menggunakan rumus T sama dengan V kali I, di mana P sama dengan daya listrik, T sama dengan tegangan listrik, dan I sama dengan arus listrik untuk mendapatkan tabel ini. Tabel ini sangat mirip dengan tabel yang di atas, tapi kolom tegangan dan arus listrik disatukan menjadi satu, yaitu daya listrik. Ini adalah grafik dari tabel daya listrik, pengaturan daya listrik. Dari tabel ini dan grafik ini kami menemukan bahwa penurunan suhu derajat menyebabkan penurunan daya rata-rata 7,12%. Daya tertinggi pada tanggal penelitian adalah 8,661 watt pada kemiringan 0 derajat pada jam 8 pagi dengan cuaca yang cerah. Dan daya terendah pada tanggal penelitian adalah 0,302 watt pada kemiringan 10 derajat pada jam 1 siang dengan cuaca yang sangat mendung. Variasi daya antar sudut 10 derajat berkisar antara 0,22% hingga 49,5%. Bila dilihat dari sisi standar deviasi, kami dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar data tidak menyimpang terlalu jauh dari rata-rata, di mana standar deviasi keseluruhan adalah 0,2384 dan rata-rata adalah 2,3087. Kesimpulan ini dapat ditarik dengan menggunakan aturan empiris atau aturan 689599,7. Untuk menghitung sudut optimal, kami melengkapkan rumus yang tadi dijelaskan Delvin dengan data rata-rata radiasi matahari selama 15 hari pada musim hujan, yaitu dari Februari 2, 2025 sampai Februari 16, 2025. Ini adalah hasil dari perhitungan kami tabel ini yang di kanan, sebelah kanan, dan kami dapat menyimpulkan bahwa sudut optimal pada musim hujan adalah 0 derajat yang menghasilkan PJ sebesar 268.013,8. Berikutnya kesimpulan berdasarkan perhitungan dan analisa data, kami dapat menyimpulkan bahwa kemiringan vertikal panel surya memiliki pengaruh yang cukup besar, di mana penurunan suhu derajat menyebabkan penurunan rata-rata 7,12%. Sudut kemiringan vertikal panel surya monokristalik menghadap ke barat yang paling optimal pada musim hujan adalah 0 derajat dengan penghasilan rata-rata 2,6 watt pada tanggal penelitian. Penelitian ini masih dapat dilakukan dengan lebih baik dengan saran sudut kemiringan yang dihitung yang lebih bervariasi, durasi pengambilan data yang lebih panjang, dan lokasi penelitian yang lebih bervariasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan tanya jawab dan diskusi antara penguji 1
kelompok sama 15 menit. Oh, baik. Terima kasih atas waktunya, Tulis. Dan ini saya pernah uji proposal lele juga ya. Artinya mungkin sedikit banyak saya bisa melihat ada perkembangan dan ada langkah-langkah yang sangat baik yang kalian lakukan gitu ya. Ini secara jujur kalau ada beberapa sih yang memang sedikit gitu ya. Kalau dari saya yang pertama yang saya lihat ada beberapa bagian di pendahuluan gitu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ini masih mengarah ke sumber yang sama gitu ya tentang informasi yang ada di sini. Contoh misalnya di halaman 4 itu ya teman-teman. Coba lihat di halaman 4 ya. Yuk, dan teman-teman. Lihat. Di situ di paragraf bagian yang kedua ya teman-teman lihat deh. Penelitian ini memilih panel surya monokristalin karena efektivitas yang lebih tinggi di cuaca mendung dibanding dengan panel surya lainnya. Panel surya monokristalin dan seterusnya sampai yang paling bawah kalimat terakhir memiliki nilai umur yang tinggi. Boleh tahu nggak itu sumbernya dari mana? Kami mendapat sumber itu dari Ada sumbernya? ada Sharp monocrystalline solar panels, solar capture technology diakses. Ada di Ada. Sebaiknya mungkin itu dipakai sebagai sebuah kutipan gitu ya. Artinya diambil data sumbernya sehingga orang tahu ketika kamu memilih panel surya monokristalin itu artinya ada sumber yang kamu pakai buat itu. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, masalah nulis ini teman-teman. Saya nggak tahu apakah memang ini gambar sama penjelasan di bawahnya. Biasanya kalau ada gambar penjelasan di bawahnya tidak turun ke bawah gitu ya. Di halaman 4 ini ya teman-teman ya. Itu hanya sekedar cara menampilkan aja, diatur aja. Oke? Oke. Ada beberapa gambar di halaman 5 juga seperti itu teman-teman. Ada gambar, sebenarnya turun ke bawah gitu. Ke halaman berikutnya. Nah, mungkin sebaiknya dibikin di satu bagian saja. Videonya bagus banget bro. Di halaman 5 ya. Kok Oke, itu nanti diperbaiki. teknikal banget. Ini berhubungan Nah, sama yang berikutnya. berhubungan sama isu yang Baik, di halaman berikutnya di halaman 6. Di situ di naskah kalian di bagian metodologi penelitian di situ tidak dituliskan secara gamblang, tapi justru di presentasi kalian nulis ini. Di sini tidak dituliskan metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan rata-rata tegangan dan itu metodenya artinya sama dengan metode apa kalau kayak gitu? Oke, ya. Ya, itu artinya sama dengan metode Kuantitatif. Ya, baik. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan. Lalu tambahan sedikit saja, sedikit banget terkait dengan tujuan. Sebaiknya kalau bisa, kalau memang rumusan masalah itu terkonstruksi dengan kalimat tanya, gitu ya, sebaiknya untuk tujuan dikonstruksikan dengan bentuk kalimat, tidak bukan kalimat pertanyaan gitu ya. Tadi kayaknya masih ada kata misalkan bagaimanakah dan apa dan segala macam itu. Lalu kemudian di naskah ini yang saya baca nih, yang saya baca penelitian ini bertujuan menentukan kemiringan vertikal. Hanya ada satu paragraf dan kayaknya itu hanya ada satu tujuan yang kamu tulis di situ. Betul nggak? Rumusan masalahnya kan 2 tuh. Tujuannya 1 ya? Betul ya? Nah itu mungkin diperbaiki teman-teman. Tadi saya lihat di presentasi kamu sudah tulisin 2 ya. Cuman salah satu yang dituliskan di situ masih dalam bentuk kalimat tanya ya. Oke baik, itu diperbaiki dikit ya. Oke. Baik. Terus di halaman 9 ya teman-teman. Coba lihat di halaman 9. Di kolom yang pertama mulai dari ini kalimatnya nggak bunyi menurut saya. Ini contoh nih, melainkan rumus PR biasa. Rumus yang kami menggunakan adalah rumus yang digunakan mempertimbangkan. Itu kayaknya kalimatnya diperbaiki saja. Oke. Saya tahu maksudnya, cuman kayaknya diperbaiki. Oke.
Berikutnya, nah ini rumus nih, ini paling penting, rumus. Ini saya nyari-nyari dari tadi nih. Kamu kan pakai rumus PR aja, performance ratio ya. Terus performance ratio-nya kamu modifikasi, betul ya? Kamu nambahkan ada radiasinya, kamu nambahkan ada kemiringannya dan segala macam itu ya. Nah, pertanyaan saya, rumus PR yang kamu modifikasi ini, kamu dapat dari mana? Jadi itu sebenarnya kami buat sendiri untuk mempertimbangkan kan penelitiannya cuma 1 hari dan setiap hari pada musim hujan cuacanya nggak sama dengan cuaca pada hari penelitiannya kan. Jadi sebenarnya kami hanya mengambil rasio kemiringan, rasio kayak pengaruhnya, lalu kami mengali dengan rata-rata radiasi matahari. Jadi untuk kayak menghapuskan kemungkinan di mana cuaca pada hari lain tidak sama dengan cuaca pada hari penelitian pada tanggal penelitian kami. Artinya harus ada rumus orisinilnya dong. Performance ratio yang rumus orisinilnya ada dong. Ada dong yang awalnya dong sebelum kamu modifikasi. Iya. Nah itu mungkin sebaiknya juga dituliskan juga gitu. Karena kan rumus performance ratio kamu, misalkan nih rumus umumnya apa, lalu karena itu tidak bisa kamu pakai, bukan tidak bisa dipakai, ya lebih tepatnya mungkin belum bisa disesuaikan gitu ya, tidak sesuai dengan kondisi yang kamu lakukan pas saat eksperimen. Makanya rumusnya dimodifikasi kan. Nah itu mungkin ditambahkan itu ya. Jadi ada itu, karena itu nanti sumber awalnya itu sebelum kamu bikin modifikasi itu. Dan memang kalau mau modifikasi itu, saya tidak mau ya harusnya memang ada alasannya ditulis kenapa dimodifikasi. Oke ya? Oke baik. Terus cara menuliskan juga itu penting menurut saya. Ketika kamu punya sebuah fungsi tertentu atau rumus tertentu yang kamu masukkan ke dalam naskah kamu, di sini saya lihat kamu menuliskannya kurang efektif gitu ya. Kamu pakai penjelasan yang sangat panjang. Berdasarkan rumus ini, PJ adalah kenapa nggak langsung rumus fungsi, keterangannya apa? Jadi bawahnya ada keterangan. Contoh PJ langsung aja. Itu bukan melambangkan ya. PJ itu apa? Sama dengan apa? Lalu ada sigma I sama dengan 1 sampai N dan segala macam. Itu dijelaskan saja di bawah. Ada NIJ, ada WI, ada TI gitu ya. Itu dituliskan saja ya nanti ya teman-teman. Jadi dibikin rumus keterangan di bawahnya apa. Oke. Terus yang namanya fungsi, kayaknya kamu ada fungsinya lebih dari 1, ada cuma 1. Nah ini ada 2 fungsi kan kamu ya, yang kamu pakai di sini ya. Kamu pakai 2 fungsi loh di situ. Fungsi yang pertama kamu fungsi rumus PR itu. Nah satu lagi sebenarnya rumus yang kedua itu adalah rumus untuk menghitung P-nya itu. Nah, bagaimana kamu menggunakan P daya listrik itu, yang V kali ini itu kan rumus juga. Bukan. Di halaman 10 itu. Iya, oke. Jadi kami masuk seharusnya ditulis di mana? Oke. Jadi rumus-rumus itu dipakai semua di depan. Lalu cara penulisannya ya teman-teman ya. P-nya itu apa? Kayak tadi gitu Jo. Jadi nggak perlu pakai penjelasan gitu, nggak perlu. Nah itu cuma langsung saja. P itu apa? Lalu kemudian V itu apa? I itu apa? Ya. Karena nanti kalau kamu matematis ada rumus-rumus biasanya gitu. Nah, fungsi pertama itu kan yang PJ tadi. Nah, fungsi yang kedua kan PI. Nah, berarti itu artinya nanti kamu ada titik-titik 1, titik-titik 2. Fungsi yang kedua. Ya. Baik. Ini saya nggak tahu, ini mungkin nggak ada obatnya kali ya. Ini hasil pembahasan sama data tabelnya kayaknya kecil banget ya. Nggak kelihatan. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya mau taktik kayak itu juga kayaknya susah. Tapi mungkin kalau biar datanya kelihatan lebih jelas, mungkin nanti diatur seperti apa gitu ya. Karena mayoritas kayaknya datanya terlalu kecil semua. Satu lagi deh, nanya saya.
Halaman 11 deh. Halaman 11 di kolom yang pertama di bawah grafik itu. Nah, kamu langsung lurus dulu kan ya? Iya, kamu lurus itu ya. Aturan yang kiri adalah titik-titik yang titik sampai terakhir gitu. Satu, itu sumbernya yang mana ya? Ada nggak sumbernya? Karena di metodologi penelitian, kamu juga nggak lihat ya? Ada. Ya. Itu mungkin nanti ditulis sumbernya. Surya agak detail sedikit ya, karena memang menurut Pak Namo ini bagus gitu ya. Ini bagus karena oke, itu satu lagi saran saya. Saran saya ini, saya mungkin nggak banyak nanya ya, tapi lebih banyak ngecek sama dikit-dikit aja gitu. Ini pentingnya gini nak. Menurut saya, ini yang kamu lakukan ini jatuhnya sebenarnya bukan kuantitatif. Ya kalau kuantitatif, oke lah ya kuantitatif. Saya setuju lah itu kuantitatif gitu ya. Tapi ketika kamu bukan menciptakan, ini kamu membuatnya program sendiri, betul, memprogram sendiri, membuat sendiri. Harusnya kalau kamu bikin seperti ini, levelnya penelitiannya harusnya bukan kuantitatif jatuhnya. Menurut saya ini karena kamu membuat sebuah prototype gitu ya. Ini apa namanya? Ini otomatis kan? Begitu lampu mati, misalkan saya mati ini yang depan, cuma yang belakang, berarti otomatis ikut kan gitu? Sudah itu cuma secara otomatis Geser dia, dia langsung berubah kan? Berubah kan? Oh, kamu setting di waktunya? Iya. Per jam? Kan ini cuma yang nggak mengikuti apa. Oke, artinya per jam kamu memang setting. Misalkan jam 8 sampai jam 9 suhunya 0. Jam berapa yang suhunya 0? Yang derajatnya 0? Enggak, menit pertama derajatnya 0. Menit pertama derajat 0. Iya. Detik 0 sama 30. Jadi misalnya pada jam 6 sampai 00.30 itu derajatnya 0. 0. Oke. 00.30 sampai 601 derajatnya 10. Habis itu selanjutnya begitu sampai derajatnya 50 derajat. Habis itu jam berikutnya sama. Ngerolling lagi ya? Iya. Oh, oke. Artinya kamu mengontrol timernya, betul ya? Iya. Pakai timer ya? Controlling timer per 30 detik. Per 30 detik ngubah. Cukup ya untuk bisa dapetin tegangan sama arus yang masuk gitu. 30 detik cukup itu. Iya. Oke, artinya memang prototipe ya. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin nanti saran saya saja. Kalau saran saya mungkin ini dibikin pengembangannya ya mungkin dibikin pengembangan yang otomatis gitu ya, dalam arti bahwa ketika mungkin bisa ditambahkan jatuhnya sih ini kayak menurut saya kayak kamu bikin research gitu ya. Data awal kamu kumpulin gitu, kamu ngambil sudut derajat mana saja, lalu kemudian dari sudut derajat itu kamu coba implementasiin atau mungkin sebaliknya gitu ya. Nah ya mungkin kalau dibilang kuantitatif tepat atau enggak ya tepat juga sih, karena banyak data angka yang diolah gitu ya. Tapi karena mungkin bikin prototipe, bikin alat dan segala macam, mungkin bisa dinaikkan jadi penelitiannya bukan sekedar penelitian kuantitatif saja, tapi mungkin ke penelitian R&D yang sifatnya membuat prototipe atau membuat rancang bangun sesuatu gitu, alat gitu. Ya, tapi kan juga ini D dan O, development baru research. Ya artinya pengembangan kan R&D itu kan research and development kan artinya. Ya artinya kamu mendevelop ini awal kan, prototipe awal. Yang namanya prototipe itu kan tetap harus diuji kan. Ketika tidak lolos uji ya harus dilakukan pengembangan lagi dong. Jangan-jangan data yang kamu kumpulkan di awal salah kan gitu ya. Tapi menurut saya itu bisa masuk ke situ. Oke. Tapi tadi di sini juga kalau saya lihat memang cukup lengkap gitu ya. Dan kalau dari saya pertanyaannya memang tidak ada pertanyaan yang sifatnya terlalu ini banget ya. Saya hanya melihat bahwa ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki terkait dengan penulisan itu sedikit. Baik,
Cukup sih harusnya. Ya, cukup guys. Masih. Terima kasih atas tanggapannya Pak Tokoh. Sekarang kita akan mendengarkan tanya jawab dan diskusi antara penguji 2 Bapak Sulung dengan kelompok Research Paper Science 28. Silakan 15 menit. Terima kasih, moderator. Selamat pagi para panelis, peneliti muda. Selamat pagi orang tua dan kandidat semuanya. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi terhadap hasil pemilihan kalian. Kita beri tepuk tangan dulu. Saya mengingat di usia kalian ini, saya mengalami sekolah biasa kayak gini. Saya mengenal dunia penelitian itu ya ketika saya kuliah. Ya, jadi ini merupakan momen penting pertama untuk kalian mengenal dunia penelitian, maka harapannya dari sekolah ini menjadi sesuatu yang kedepannya bisa berkembang terus penelitian ini. Ya, dan saya memang tidak banyak melihat dari sekian yang kata ini ya, yang presentasi kemudian ada alas dan bahannya juga ditampilkan di sini nggak banyak, lalu ada banyak juga, ada beberapa juga yang penelitian eksperimen, tetapi tidak hanya yang melakukan itu menjadi hal yang banyak. Saya akan ada 2 bagian, saya akan jadi masukan dan boleh nanti saran bertanya. Untuk masukan dulu, pertama terkait dengan penulisan level grafik, pembuatan grafik dimunculkan dalam penelitian ditulis itu aturannya kan kita pakai FB ya, yang jadi nanti grafiknya kalau tabel itu yang dimunculkan hanya seperti yang sudah teman-teman lakukan ini betul garis vertikal saja yang dimunculkan. Nah sementara yang horizontal yang vertikalnya aja. Nah, karena ini seperti tabel tadi juga masih banyak sekali yang muncul. Kalau ini hasilnya, nah ini kan ya jadi nanti diperbaiki supaya tabelnya betul. Kemudian sama seperti yang tadi saya lihat bahwa teman-teman ini sudah uji teliti, Nanti berapa besar? 10 besar. Ya. Batasnya? Batasnya 20. Nah, tapi di sini saya maksudnya karena saya melihat yang teman-teman tulis di daftar pustaka itu banyak sekali. Tapi coba saya hitung ke dalam tubuh penelitiannya itu nggak muncul semua. oh enggak. Paham tidak? Iya. Nah, itu. Nah, dalam penelitian penulisan kalian yang seperti ini, apa yang muncul di dalam daftar pustaka sebagai rujukan itu ada kutipannya di dalam tubuh penulisan. Jadi supaya ini bisa terima dulu, ini ada daftar pustakanya kok nggak ada di sini di dalam buku. Nah, nanti dicari ya supaya tadi halaman 4 itu kan paragraf 2-3-nya itu kan yang situ kan bukan hasil kalimat yang kalian tuliskan, maka nanti diberi di bagian belakang harus diberi sumber kutipan. Ada beberapa salah kata sudah saya berikan di sini, nanti saya jelaskan langsung saja. Ya. Nah, bagian metode penelitian mirip dengan mana? Tadi saya berpikir ini, menuliskan metodologi penelitian itu kita susun dari hal yang paling besar. Pattarannya kan pendekatan. Di bawah pendekatan itu metode, di bawah metode itu teknik. Nah itu dijelaskan. Jadi pendekatan dalam penelitian ini apa? Kalau kita kan biasa bagi menjadi kuantitatif, kualitatif.
ya kuantitatif itu ada banyak metode kuantitatif, ya kan? Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Kemudian teknik, nah, teknik ini terkait dengan teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Kemudian kalau kalian ini eksperimen berarti ada instrumennya, alat dan bahan, ya kan? Jadi di sini sudah ada semua, cuma memang belum tersusun secara urut, ya. Nanti diurutkan supaya kita lihat. Karena ini latihan kan, latihan untuk penelitian ilmiah dan nanti latihan untuk kamu ke SMA kelas 12 akan melakukan hal yang sama. Kamu kuliah juga akan melakukan hal yang sama. Supaya dari awal kita memberikan dasar itu dari hal yang benar, sederhana tapi benar. Itu itu saran. Lalu yang bagian kedua saya mau bertanya. Waktunya masih cukup ya? Kalau kita lihat judulnya, pengaruh pemilihan vertikal panel surya monokristalis terhadap daya yang dihasilkan pada musim hujan. Orang pasti berpikir bahwa panel surya itu akan efektif pada musim panas, ya kan? Tapi di sini teman-teman meneliti justru pada musim hujan. Saya belum menemukan alasan kenapa musim hujan di dalam penelitian ini. Nah, kalau dijelaskan, mungkin bisa lebih berbagi dengan yang lain, ya sama. Pada saat hujan gimana? Kalau cerah banget kan nggak ada skater ini, nggak ada hamburan, nggak banyak hamburan. Di tingkat hambatan yang lebih tinggi ya, gimana berapa banyak gimana gitu. Jadi kami memilih musim hujan karena data rata-rata di Sumatera yang saya itu hanya data dari musim hujan. Dan juga kita kan memiliki waktu untuk mengumpulkan RP ini. Dan waktu tersebut kita itu musimnya hujan. Itu jauh. Jadi untuk kita ekspek kita berdasarkan di sini kita memilih musim hujan. Biar hasil datanya biar kesimpulannya lebih akurat terhadap musim hujan. Nanti dituliskan ya. Nah, mengapa? Karena pasti akan ada pertanyaan musim hujan. Padahal kita punya dua musim kemarau, musim hujan. Tapi kenapa teman-teman memilih musim hujan? Kalau alasannya memang karena waktu penelitian itu tidak memungkinkan kita teman-teman mengalami musim kemarau. Ya harus ditulis di sini. Ya, sehingga secara definitif jelas. Lalu yang kedua, saya kan bukan orang teknik, tidak ada pandangan orang teknik. Saya ingin teman-teman menjelaskan alat. Jadi ini kan bukan pajangan ya, Bapak Ibu ya, betul ya? Betul. Kan teman-teman meneliti ini, alatnya ini, hasilnya sudah tertulis, maka ya saya harapkan teman-teman coba menjelaskan alatnya. Ya, ya silakan. Kelas 1 ada yang pernah tahu seperti ini? Karena panel surya.
Ya, alat seperti ini. Arduino-nya tahu kan? Nah, Tahu Arduino-nya. Raja. Tahu. Itu knowledge. Ya, jadi aja. Ini Saya izinnya. Nolnya double setiap 30 detik kan? Iya. Bisa dipercepat nggak fotonya? Jadi cuma 5 detik itu biar kita tahu. Itu berapa? 80. Oh, dulu ya. Terus kemudian seperti ini saya ini 20. Pemilikan itu bisa dengan tembak surya dan diberikan, lalu kelompok pemilikan itu nanti menangkap cahaya. Karena setelah tadi di alat yang tadi, karena tadi Kenapa barat barat? Kenapa nggak barat timur? Matahari muncul dari timur. Ini secara optimal. Secara optimal. Memang ke sekarangnya ke sekarang. oh ya, Tapi karena ini ada lintasan ini dan juga kan ada itu juga bisa sudah dilintasi kan orangnya juga ada seperti kami juga ada lokasi yang yang ke utara timur dan ke selatan dihalangi oleh Topografi. jadi kami menghitung pembahasan dia katanya sudah selesai. Jadi ini countdown untuk jam 6. Oh gitu. Ya, berarti 6 sampai yang ada di data itu. Oke. Masuknya ke Oke. Nanti ada file yang terima kasih. Dari saya cukup dan sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih atas tanggapannya Pak Sugeng. Sekarang tiba saatnya untuk para teman-teman, para audiens yang hadir memberikan tanggapan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok sains 28. Oh ya, silakan nanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rata Narayudis kelas 71 nomor 28. Pertanyaan pertama-tama, saya memberikan selamat karena sudah berhasil membuat panel surya mininya, panel surya kecilnya. Tentang panel suryanya, berapa bulan proses pembuatan panel suryanya dan apa tantangan yang dihadapi? Kalau proses pembuatannya sendiri ya nggak lebih dari 2 minggu, tapi tantangan yang dihadapi itu sebelumnya kami dari awal emang memutuskan
memutuskan untuk menggunakan panel surya dengan kapasitas yang lebih besar, kapasitasnya 50 watt peak. Tetapi karena limitasi dari servo kami ini, servo kami ini kan spesifikasinya 35 Kilogram. kilogram sentimeter. Jadi intinya 50 watt peaknya terlalu gede. Jadi kita harus menggunakan panel surya yang lebih kecil. Jadi tantangannya menentukan seberapa besar panel suryanya ya? Gimana? Jadi kan nentuin panel suryanya seberapa besar dan seberapa kecilnya. Jadi kayak nentuin yang agak kecilan biar biar bisa dibuat. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dari teman-teman kelas 8 mungkin? Kelas 8 dulu. Tadi orang tua saya. Ada pertanyaan ya dari anak-anak kelas 8? Ada. Oke. Terima kasih. Sekarang untuk para orang tua dipersilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan kepada orang tua. Apakah ada pertanyaan tentang tanggapan? Oh iya. Terima kasih kesempatan. Saya orang tua mengajarkan anak saya mandi. Saya itu salut banget sama sekolah ini. Karena dari tahun lalu sebenarnya saya sudah terbiasa di bidang acara-acara seperti ini. Kebetulan sobat saya anaknya juga saya sudah tahu polanya. Memang di sekolah keren banget. Saya siap. Mereka betul-betul semangat dengan tantangannya masing-masing. Kebetulan saya memantau aktivitas anak-anak ini dari A sampai Z. Tapi memang memantau ya. Mereka memang kreatif sekali ya dengan Arduino, motor servo saya nggak paham. Motor servo kerjanya seperti apa, bagaimana dikontrol Arduino, bagaimana diprogram dari laptop ke sana. Saya juga jadi ChatGPT, Google apa sih yang dilakukan anak-anak ini. Penasaran gitu loh, mereka kreatif sekali. Saya mencoba mensupport seperti budgetnya tidak terlalu liar kayak report bekas itu dari saya. Saya kasih supaya apa namanya tadinya mau pakai solar panel 50 watt peak yang dulu mereka pernah pakai di kelas 7. Tapi ternyata momen itu cukup besar, tidak bisa ditahan oleh motor servonya. Jadi saya kasih challenge ke anak-anak, kalian mau ganti motor servo yang lebih besar atau mau kasih engsel, jadi beban gravitasinya ditahan oleh bearing, jadi dia cuma mau mundur dan sebagainya. Akhirnya Jojo memutuskan solar panel yang lebih kecil aja keluar murah kok. Daripada motor servo lebih besar itu jauh lebih mahal. Jadi mereka punya solving problem sendiri. Terus pada saat pengukuran ini kebetulan saya yang bantu dokumentasi foto-foto supaya karena saya mendampingi. Terus pada saat pengukuran tegangan dan arus ternyata nggak bersamaan karena sensor mereka bermasalah kalau bersamaan. Saya bilang nggak apa-apa kalau delaynya nggak terlalu karena secara logika bagaimana mungkin mengukur daya dari tegangan dan arus yang tidak diukur bersamaan, kan harusnya ada satu komputer dan banyak sekali tantangan-tantangan ke depannya yang akan mereka bisa kembangkan. Intinya saya salut banget gitu dengan kondisi yang ada, mereka bisa solve problem sendiri. Itu akhirnya saya hands free aja lah karena Kanisius kan memang begitu polanya gitu kan. Anak-anaknya memang dibuat untuk berinovasi, untuk kreatif, mereka berusaha mencari solusi sendiri. Pokoknya intinya salut sama bapak-bapak guru di sini semua juga saya salut banget. Kebetulan saya juga sebelum ini menghadiri beberapa keren-keren, keren. Ya, terima kasih ya.
ya terhadap ruang ini, apa maksudnya untuk ruang research paper ini, juga prosesnya, kerja kelompok, terus ada proses pembimbingan dari guru, dan bahkan waktu presentasi pun ada anak-anak lain gitu ya, bukan hanya yang anak kelas 9 tapi juga adik-adik kelasnya. Sangat mengapresiasi karena ini sangat apa ya, mengembangkan sekali gitu kan, setiap anak yang juga mempresentasikan maupun anak-anak yang kecilnya dalam kerja kelompok. Dan juga kedua, saya juga apresiasi nih kerja kelompok ternyata kan saling mengisi gitu ya. Saya ngelihat prosesnya juga waktu itu sama Pak Made. Kalau ternyata kekurangan dan kelebihan masing-masing tim kelompok itu bisa saling mengisi gitu. Jadi walaupun topiknya itu adalah sains yang lebih apa ya, secara internal gitu, ke diri sendiri mungkin bikin tentang barang-barang gitu kan, atau objek-objek yang tidak bergerak, tapi ternyata ada unsur kerja kelompok ini juga, yaitu komunikasi dengan teman-teman, komunikasi dengan pembimbing, komunikasi juga kepada publik gitu ya, jadi adik-adik kelas. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ada ruang seperti research paper ini di sekolah ini. Ya itu aja sih. Apakah ada tanggapan lain? Oke. Sekarang kita sudah berada di boleh. Oh, Satu lagi boleh. Saya jawab. Ayo boleh Pak. Tadi tidak sempat. Saya ingin dengar dari masing-masing. Dari pengalaman kalian berdinamika dalam kelompok, karena tadi langsung saya menunjukkan bahwa ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah. Kalian belajar menghasilkan sesuatu bekerjasama dalam kelompok yang hanya 3 orang, tetapi kan mati dengan kesibukan basketnya, yang jujur dan lain sebagainya, itu ya pokoknya punya kesibukan masing-masing kan. Nah, nggak gampang untuk ketemu kan. Nah, dari pengalaman berdinamika dalam kelompok itu, saya ingin dengar apa yang bisa kamu dapatkan dari kerja kelompok dalam tim. Silakan berdiri, masing-masing memberikan jawab. Hal positif yang bisa kamu kembangkan dari kerja kelompok yang sangat dinamis. Ya. Jadi kan awal-awal sebenarnya ada banyak konflik kayak untuk pemilihan judul, pembagian tugas. Sebenarnya konfliknya ada lumayan banyak gitu. Tapi akhir-akhirnya ada kesepakatan antara kami bertiga mengenai kayak pembagian tugas begitu dan pemilihan judul. Jadi dari experience itu saya dapatnya lumayan banyak ya mengenai kayak kerjasama, khususnya kan biasanya kerja kelompok gak selama ini, kayak ini udah berapa 6 bulan, Ya. 6 bulan, jadi ya saya belajar untuk bekerja sama untuk jangkauan yang lebih panjang, ya. Dan jangkauan yang lebih panjang. Ya. Sama lagi, ya. Oke, jadi hal positif mungkin pertama komunikasi, karena awal-awal kerja itu kami komunikasinya masih belum baik. Ini mesti membuat siapa yang mau ngomong. Tapi lama-kelamaan komunikasinya bisa menjadi baik. Jadi kita bisa bekerja sama gitu. Sama saya juga belajar untuk lebih meluangkan waktu, karena saat proses pembuatan itu saya proses mengerjakannya itu lama. Mengambil data saja itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi saya harus dulu kalau lokasi kerjanya di rumah, jadi dari rumah saya itu lumayan jauh juga.
sendiri selama pekerjaan 6 bulan bersama teman-teman saya, ada juga ada Delvin, saya justru banyak bersyukur. Soalnya awal-awal emang ada kesulitan komunikasi, banyak konflik, tapi ada konflik pasti membutuhkan diskusi untuk mencapai solusi ya. Jadi emang kuncinya banyak diskusi aja sih. Tapi saya juga terutama sangat bersyukur soalnya ada juga ada Delvin, mereka berdua sangat tekun gitu dalam bidang-bidang tertentu yang mungkin saya kurang paham, misalnya Arduino gitu. Saya memang awal-awal sangat kebingungan gitu, tapi dengan bantuan mereka jadi saya jadi tahu cara kerja panas surya, motor servo, rangkaian Arduino, modul-modul yang digunakan gitu kan. Jadi justru gimana ya? Ya bersyukur aja sih. Terima kasih udah jadi anggota kelompok yang baik selama 6 bulan ini. Terima kasih. Ya, yang namanya sekolah itu tidak hanya belajar untuk belajar, tapi belajar untuk menuju teman. Nanti teman-teman akan belajar dewasa dan kita belajar juga bekerja sama dengan orang lain. Dalam dunia kerja juga sama. Ya, oke, terima kasih Profesi untuk kalian. Apakah ada tanggapan saya dan mungkin ada orang banyak Delvin? Sekarang kita sudah berada di bagian penutup ujian akhir research paper dari kelompok sains 28 ini. Maka dari itu, kembali saya persilakan Delvin Susanto sains 28 untuk memimpin doa penutup sebelum kita mengakhiri kegiatan ujian akhir research paper pada hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan ujian paper ini, baiknya kita mengakhiri dengan doa. Dulu akan saya mimpin menggunakan alat katolik, mengirim berdoa lain, Tuhan berdoa supaya agamanya masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih karena kami bisa menyelesaikan seluruh kegiatan dinamika kami dalam mengerjakan seperti ini selama 6 bulan dari awal sampai sekarang. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mencoba yang terbaik untuk mempresentasikan hasil ini dengan baik. Terima kasih Tuhan karena kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa dijawab dengan baik. Ya Tuhan, kami meminta maaf jika kami membuat kesalahan apapun saat mengerjakan maupun menjelaskan presentasi ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan pikiran kami masing-masing. Kami mohon agar kita bisa mengerjakan apa yang kami sedang kerjakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Seksi baru.